Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali kepada adik-adik sekalian, peserta KMMI Micro Content. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana merancang konten digital dalam pembelajaran. Sebelumnya, bahwa kita telah mengenal yang namanya educational content atau konten pendidikan, maupun digital marketing dan recreational content. Nah, untuk educational content itu sendiri, ini terkait dengan unsur materi pembelajaran yang diturunkan dari subcapaian pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami suatu bagian materi tertentu. Ya, jadi tujuan kita untuk membuat konten dalam pendidikan itu adalah membahas suatu materi atau membahas suatu pengetahuan, di mana tujuannya adalah bagaimana cara memahamkan peserta didik terhadap materi tersebut. Nah, dalam micro content dalam pendidikan, kita harus berfokus pada suatu materi yang dalam bentuk singkat ya. Artinya singkatnya itu jangan sampai kita menjelaskan video yang panjang dan bertele-tele. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan video pembelajaran. Ini ada tentang apa itu biologi ya, seperti contoh yang ada di gambar ini. Kemudian yang kedua, ini ada video saya sendiri di YouTube, ini terkait dengan bagaimana memahamkan kepada peserta didik terkait dengan analisis korelasi manual menggunakan Excel ya. Jadi dalam pendidikan, konten itu digunakan untuk memahamkan suatu materi kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua ada marketing digital content ya, jadi atau pemasaran konten. Ini terkait dengan strategi yang digunakan berupa informasi berharga untuk menarik penggemar dan mengembangkan merek. Jadi kadang suatu produk tertentu itu menggunakan konten digital konten untuk menarik penggemar atau konsumen ya. Dalam hal ini tidak mungkin ada suatu promosi yang panjangnya 1 jam misalnya. Nah, dalam video promosi untuk marketing itu kadang ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang sampai 5 menit. Adik-adik boleh lihat ketika misalnya menonton YouTube, itu kadang antara satu jeda dengan jeda yang lain, itu kadang muncul suatu iklan di YouTube. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara marketing digital konten itu. Di sini saya berikan satu contoh. Ini ada satu iklan terkait dengan COD Shopee ya. Mungkin adik-adik masih ingat terkait lagunya Shopee COD yang seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada terkait dengan pemasaran perumahan, yaitu Grand Sutra. Jadi marketing digital konten ini tidak semuanya informasi itu ditampilkan dalam suatu konten, tetapi hanya informasi yang berharga yang kemungkinan akan menarik konsumen atau penggemar dalam mengembangkan merek. Kemudian yang ketiga, ini ada recreational digital content. Ini terkait dengan konten khusus yang dibuat untuk mempromosikan suatu tempat rekreasi atau tempat karya wisata ya. Biasanya mungkin adik-adik pernah melihat video tentang Indonesia, Wonderful Indonesia. Nah, itu kadang mempromosikan bagaimana negara Indonesia untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi recreational digital content itu terkait dengan bagaimana mempromosikan suatu tempat, suatu wilayah agar menarik para wisatawan untuk datang. Dan ini juga kalau terkait dengan recreational digital content itu tidak ada yang panjangnya sampai 1 jam ya. Paling lama kadang hanya 10 menit ya, atau 5 menit. Atau kadang ada yang kalau adik-adik sering main membuka YouTube atau Facebook, itu kadang muncul tentang suatu video tentang pariwisata, itu paling lama 2 menit ya, karena dia memegang prinsip micro content itu. Nah, seperti ini ada Wonderful Indonesia yang diterbitkan oleh KBRI Belanda, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Kemudian yang kedua, ini ada suatu konten terkait dengan rekreasi di Kalimantan Utara. Coba lihat judulnya. Ini ada tanah dengan jutaan pesona alam dan adat budaya. Jadi mempromosikan sesuatu khusus agar menarik minat orang-orang yang ada di luar Kaltara untuk datang ke Kaltara.
Nah, adik-adik, kita fokus ke membuat konten dalam pendidikan ya. Nah, dalam pendidikan ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan dalam membuat konten. Pertama, buatlah konten yang berkualitas. Artinya apa? Dari sisi tampilan maupun dari sisi konten materi yang disampaikan. Nah, untuk perguruan tinggi kita bisa membedakan. Kalau adik-adik yang berasal dari perguruan tinggi itu kadang kita melihat konten bukan karena tampilannya ya, tetapi karena isinya. Nah, berbeda dengan ketika konten itu dibuat untuk anak-anak yang masih dalam tingkat sekolah. Itu kadang mereka tidak tertarik kalau tidak ada animasinya. Nah, seperti ini. Ini video saya terkait dengan normalitas. Ini begitu sederhana tetapi sudah ditonton oleh 41.000 orang. Artinya apa? Kalau materi itu untuk sasarannya adalah mahasiswa, kadang tidak terlalu menarik perhatian terkait dengan kualitas animasinya, tetapi dengan isi yang disampaikan. Berbeda dengan video saya yang satu, ini terkait dengan variasi dan simpangan baku. Sudah saya buat bagus-bagus, tetapi yang nonton baru 331. Sangat jauh berbeda dengan konten yang standar, tetapi isi konten yang disampaikan itu betul-betul penting untuk peserta didik. Nah, seperti itu kira-kira ininya. Tetapi konten yang berkualitas dimaksud di sini adalah dua hal harus dipertimbangkan terkait dengan isi, kemudian yang kedua terkait dengan tampilan. Kalau ini sinkron antara isi dan tampilan, insya Allah akan sangat berguna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, ceritakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi ketika kalian membuat konten, itu jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya cerita sana sini panjang lebar dan sebagainya, tetapi tidak ada kaitannya dengan konten materi yang kalian sampaikan ya. Jadi nggak usah bertele-tele, cukup to the point aja dengan muatan konten yang akan kalian sampaikan. Kemudian yang ketiga, buat konten interaktif atau menarik. Kadang kalau sasarannya adalah peserta didik, maka kita harus membuat konten yang interaktif dan menarik. Jadi kalau sesuatu tidak menarik, maka tidak akan orang baru lihat sudah menjustifikasi bahwa pasti isinya ini tidak menarik. Maka dari itu silakan adik-adik memikirkan kira-kira bagaimana konten itu bisa interaktif dan menarik. Kemudian munculkan gagasan baru. Kenapa demikian? Karena kita melihat di YouTube bahwa sebenarnya konten itu sudah ada sangat banyak ya. Kalau kita tidak bisa memunculkan gagasan baru, maka kadang konten kita itu tidak terlalu bermanfaat bagi peserta didik. Jadi cobalah membuat sesuatu konten terkait dengan pendidikan dengan gagasan baru. Intinya jangan takut untuk memilih gagasan baru itu, karena kenapa? Inovasi dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan akhir-akhir ini terkait dengan COVID-19 itu. Maka dari itu silakan adik-adik ketika membuat konten, silakan munculkan gagasan baru di sana. Kemudian yang terakhir, jaga penonton agar tetap terdidik. Jadi usahakan ketika adik-adik memilih diksi atau kata-kata dalam menyampaikan materi, itu harap diperhatikan ucapannya. Jangan sampai ada ucapan yang membuat penonton adik-adik itu menjadi tidak terdidik. Misalnya ketika main game, jangan samakan membuat konten itu dengan main game. Kalau main game itu kadang ada yang bilang pokoknya kata-kata kotor lah. Nah, itu usahakan dihindari ketika kalian membuat konten dalam pendidikan. Nah, yang terakhir ini terkait dengan bagaimana sih memilih konten mikro dalam pembelajaran. Nah, adik-adik pada dasarnya ada konten mikro, ada konten meso, dan ada konten makro. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa dalam materi operasi bilangan, nah konten makronya di sini adalah operasi bilangan. Ini ya, operasi bilangan. Kenapa konten makronya ada di sini? Karena operasi bilangan itu tidak mungkin dijelaskan dalam waktu hanya sekitar 5 menit. Ya, tidak bisa dibuatkan konten mikro. Maka dari operasi bilangan itu dapat dipecah menjadi beberapa konten meso. Ya, jadi ada makro, ada meso, ada mikro. Nah, apa mesonya? Ini adalah terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, apa mikronya? Nah, ini adalah penjumlahan bilangan bulat positif, ada negatif, kemudian ada pengurangan bilangan positif dan ada pengurangan bilangan negatif. Nah, tetapi ketika prinsipnya adik-adik masih menganggap bahwa operasi penjumlahan bilangan positif ini masih sangat susah untuk dijelaskan dalam waktu 5-15 menit, maka konten mikro ini bisa berubah menjadi konten yang lebih kecil. Jadi bagian yang lebih kecil. Ya, jadi seperti itu kira-kira adik-adik
Ada makro, ada meso, dan ada mikro ya. Penentuan mikro ini yang sangat bergantung oleh pilihan adik-adik sendiri, yang mana dari konten itu yang bisa adik-adik jelaskan dalam waktu 5-15 menit ya. Nah, saya pikir seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.